Entah kenapa, semakin ke sini, semakin saya melayani ibadah jam 3, semakin tepi jurang tema khotbahnya. Ya. Nggak tahu ada keresahan apa gitu, tapi mungkin ya anak muda harusnya pengen tahu kan gitu ya. Bukan FOMO, tapi ya memang harus tahu. Dan pada kesempatan ini, temanya adalah Kristen agamawi. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap ini temanya. Udah muncul belum? Udah muncul ya. Saya ganggu nggak di tengah? Kalau ganggu saya seperti biasa turun lagi. Gimana? Turun ya? Biar, yoi men. Doi tegas, turun katanya. Oke aku turun. Nih gue bantuin dulu ya ininya. Nah, jangan di tengah lagi lah. Nggak apa-apa di pinggir aja. Ya, yang penting kan itunya kan. Kelihatan? Yang di sini bisa lihat? Atau masih ketutup? Bisa? Yang nyusun tuh pasti bukan ini kan ya, bukan Pastor Elisa kan? Atau Pastor Elisa? Dari tim. Lu masih ingat gak ide siapa nih? Hah? Lu masih ingat gak nih ide siapa? Hah? Ini asli tapi jurang banget loh. Tapi oke lah, kita mulai ya, karena memang tidak boleh ada yang disembunyikan pada setiap regenerasi. Kita concern kata agama dulu. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah agama disebut sebagai sistem yang mengatur 1, 2, 3, 4 perkara ini. Itu artinya agama adalah cara untuk manusia merapikan, membuat filing dari perjalanan iman sebelumnya, dari orang-orang sebelumnya yang mengalami Tuhan dalam hidup mereka, yang kemudian ada hal-hal tersurat dan ada hal-hal tersirat yang kemudian mau diakomodir sehingga untuk generasi ke generasi dalam perpindahan zaman ini tergunakan untuk urusan moral dan untuk mempertahankan hubungan generasi ke generasi dengan Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan yang namanya agama. Walaupun ketika kuliah ada pembahasan teologis bahwa kekristenan dianggap tidak pas atau terlalu rendah ketika disebut sebagai agama. Karena, nah ini dia, secara filosofi kebanyakan, agama adalah upaya manusia untuk mencapai Tuhan dalam hidupnya. Sementara kekristenan, Tuhan yang turun mencapai manusia yang Dia kasih. Nah ini yang kemudian menjadi polemik. Nah namun di sini kita sepakat dulu sebagai bangsa Indonesia pemahaman mengenai agama. Bahwa agama ada sebagai sistem yang mengatur keimanan. Jadi maksudnya percaya kepada Tuhan juga harus tertib. Lalu kemudian sistem yang mengatur tata peribadatan, dalam hal ini kegiatannya. Lalu kemudian sistem yang mengatur tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia. Karena harusnya kalau urusan dia terakomodir baik dengan Tuhan, harusnya hubungan dia dengan manusia yang lain juga jadi baik. Lalu kemudian agama adalah sistem yang mengatur etika dan etiket yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini tidak hanya berbicara dengan sesamanya manusia, namun juga bicara tentang lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Karena itu mengenai kata agama tidak ada masalah. Tapi rupanya ketika masuk kepada
penambahan UI di belakang, ini jadi punya konotasi negatif. Kalau dibilang di sini Kristen agama, tidak ada masalah berarti. Tapi karena disebutkan Kristen agamawi, akhirnya ini bukan hanya menjadi clickbait, tetapi ini sebetulnya menjadi concern masalah yang harus dibahas. Nah, bicara tentang agamawi, saya nggak mau panjang lebar dari kamus, tapi saya mau bukakan apa yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab. Yang pertama, dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalian jelas bisa lihat, saya mau ajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, ketahuilah pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya underline, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, yang mana kemudian terjadilah respon dari manusia, salah satunya tidak mempedulikan agama. Karena mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang pertama, agamawi adalah salah satu produk dari respon masa sukar. Bahwa masa sukar itu menyajikan pilihan sikap terhadap orang percaya. Kita framing ya, percakapan dan firman Tuhan pada kesempatan ini framingnya adalah kekristenan. Jadi kita nggak bicara manusia keseluruhan. Di mana tidak mempedulikan agama itu bukan berarti menolak agama. Sekali lagi, di mana masa sukar menyajikan pilihan sikap terhadap orang percaya. Salah satunya adalah sikap tidak mempedulikan agama, bukan tentang menolak Tuhan, tetapi melainkan menjalankan sesuai keinginannya sendiri. Kamu ingat beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 2-3 bulan lalu, sibuk dengan pernyataan kata progresif dan sejenisnya. Beberapa rekan akademis teologis minta saya untuk melakukan stage video. Nah, saya bilang, mana yang saya perlu stage? Coba kirimkan ke saya. Ketika dikirim dan saya pelajari videonya, tidak ada masalah di situ rupanya. Kenapa saya bilang tidak ada masalah? Yang pertama adalah, saya bilang, saya menolak untuk melakukan stage video. Satu, karena orang ini bukan pendeta. Dia ilegal. Sekalipun orang nyebut dia pastor. Dua, dia tidak bilang menurut ayat ini, menurut ayat itu. Orang ini bilang menurut gue. Jangan lupa kita negara demokrasi. Amin. Jadi kalau ada di antara Anda yang mau datangi saya dan bilang, pastor menurut gue bumi segitiga, men. Saya nggak akan bantah kau, serius. Saya akan jabat kau punya tangan. Ya, selamat datang di bumi segitiga. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kau bilang, pastor menurut ayat ini, bumi segitiga. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan adu data. Ya, karena orang ini nggak bilang menurut ayat ini, dia cuma bilang menurut gue begini. Nah, yang celakanya adalah si menurut gue ini adalah mereka yang masuk kategori tidak mempedulikan agama karena menolak si tidak, mengaku percaya, tetapi melakukan sesuai dengan keinginannya. Agama itu ketertiban, Roh Kudus itu tertib. Nah, agamawi salah satu produk dari respon masa sukar. Lalu kemudian yang kedua, dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya mau ajak kalian bacalah, ini jam-jam rawan ini. Ya.
Rawan gue khotbah lo ngorok kan keterlaluan banget lo. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundupkan ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya namanya Timotius. Dia memberi bekal tentang apa yang terjadi di lapangan yang mungkin saja Timotius tidak pernah tahu. Di mana Paulus mengatakan bahwa sebelum kau masuk di area di mana kau masuk sekarang, sudah masuk lebih dulu penyesat. Mereka casingnya juga Jesus follower. Tapi ini yang mereka buat. Dijabarkan, dikatakan menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Kamu bisa tangkap? Menjalankan ibadah, tetapi memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Pada dasarnya, ibadah itu adalah tentang sebuah tindakan yang menyenangkan, pusat kesenangan itu dipersembahkan kepada Tuhan dan melakukannya dengan tahu diri, dan sentral dari apa yang dipersembahkan pribadi adalah Allah, bukan si yang menyembah. Itu ibadah. Oke ya. Melakukan apa yang Tuhan perintah dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Itu pada dasarnya ibadah begitu. Kalau Anda mau cek di kamus internasional, di kamus Indonesia itu yang didapat. Nah, rupanya bicara soal agamawi, agamawi adalah kesalehan tanpa terhubung dengan Tuhan. Ini mengerikan. Karena selubung yang sedang kita bahas, framingnya Kristen. Si Kristen yang saleh, tapi tanpa terhubung dengan Tuhan. Kemunafikan itu pondasi dari agamawi. Kemunafikan itu tidak menolak agama dalam aturan, dalam ritualnya. Namun agamawi itu menjalankan ritual, namun menjalani hidup dengan caranya sendiri. Hari Minggu bisa bersorak buat Tuhan. Belum ganti hari Senin, malam sudah bikin kacau lagi. Tapi ini memang yang terjadi dari generasi ke generasi, punya kenakalan dalam bentuk yang berbeda. Punya pemberontakan dalam casing yang berbeda tampilannya. Karena kalau cuma tampilan luar kan kita juga yang namanya dunia tipu-tipu ya kan. Banyak ina-inu ya dong. Lu bisa tampilin casing apa aja. Puji Tuhan nih zaman anugerah. Kalau ini zaman perjanjian lama, kelar loh. Kelar, beneran. Coba-coba hari Minggu sentuh alat musik nih. Dari Senin sampai Sabtu, di hari Kamis jinah. Pegang drum gitu hari Minggu. Wah, itu pas pukulan pertama, head kebakar orangnya. Iya, kalau lu baca itu di perjanjian lama, api asing Tuhan bilang. Cuman kalau sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Enggak, kita bisa tutup-tutupan kalau sekarang. Hari Sabtu nonton bokep, hari Minggu main keyboard, bisa. Casing holy-nya tetap sama soalnya. Enggak kelihatan. Tapi itu dia di mana kesalehan tanpa terhubung dengan Tuhan itu memang sesuatu yang mungkin terjadi di zaman ini. Mungkin banget. Karena di zaman anugerah tidak terjadi hukuman langsung. Kayaknya gak apa-apa deh. Gak kualat tuh gue. Gak apa-apa kali. Koleksi lagi downloadnya. Saya ingat 12-13 tahun yang lalu, anak-anak muda dari tempat di mana saya kecil dulu, dan ini udah regenerasi kesekian, kemudian karena masih terhubung dengan saya, ngadu gitu dari gereja saya waktu masa kecil.
Kalau laptop si pendetanya itu rusak, lalu kemudian anak-anak muda yang membawa ke tempat servis. Ketika dibuka, koleksinya keren-keren semua. Ya, itu sadis koleksinya. Anda pernah lihat ya di TikTok? Ada hamba Tuhan bilang, jadi dia cerita dengan segala packagingnya dan dia bilang bahwa ada momen di mana Tuhan tuntun dia untuk nonton bokep. Ntar gue kirimin tuh ntar. Ada serius, bukan bokepnya. Video dia ngomongnya, lu jangan ngaco dulu ya kan. Ini video dia ngomong, udah di mimbar dia ngomong. Baru yang kerennya itu seasonal gitu. Jadi kurang lebih 10 season apa gitu. Gue gak ngerti urusan Tuhan nyuruh dia nonton itu apa, tapi dia bilang, oh, Tuhan berbicara dan menuntun saya. Gue bilang, buset. Ini kayaknya Yesus versi bokep ya kan. Lu buset, ini mau gimana ceritanya. Tapi ini dia nih, agamawi berpikir bahwa, ini konsep agamawi ya, melakukan itu supaya terhubung. Itu agamawi. Kekristenan, lu lakukan sesuatu karena lu terhubung dengan Tuhan. Kalau agamawi beda, dia melayani supaya terhubung. Kekristenan beda, karena lu terhubung, lu melayani. Amin ya. Makanya nanti kalau yang dari teman-teman pengurus terus ngajak pelayanan yuk. Enggak. Memang belum terhubung. Ya. Di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau ajak kita baca kembali bersama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh. Woi, ayo baca barengan. 1, 2, 3. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Pada dasarnya, agamawi itu adalah kemurtadan. Wah. Anda jangan pikir kata murtad itu adalah tentang lockout, lock-in yang lain. Bukan. Ya. Murtad gak begitu konsepnya. Ya. Konsep murtad adalah membelokkan makna bahwa aturan lebih unggul daripada kasih. Itu dia konsepnya. Makanya agamawi itu isinya cuma kompetisi kesalehan. Mana yang kelihatan lebih saleh? Mana? Pokoknya, waduh, saya ingat banget ketika saya kuliah dulu, casing yang paling gak pendeta gue. Yang lain tuh, waduh, zamannya belum pomade, mereka udah pometan. Wih, belah pojok rambutnya. Kuliah jam 7 pagi tuh udah rapi, baju dimasukin. Ya kalau saya cuma ikutin aturan lah, katanya kan tidak boleh pakai, harus pakai baju berkerah. Gitu. Ya saya pakai kaos polo. Boleh kan? Iya kan berkerah, ya kan? Itu dipanggil ke bidang kemahasiswaan. Nggak boleh begini bang bajunya. Loh kan berkerah. Iya kan? Iya. Terus ada peraturan, tidak boleh pakai blue jeans. Saya dipanggil lagi. Itu celana jeans, betul. Tapi peraturannya blue jeans, saya pakai black jeans. Nggak ada masalah di situ. Ya, jadi memang agamawi ini kompetisi kesalehan, di mana agamawi menjadikan seseorang terikat, menjadikan seseorang ketergantungan pada apa dan siapa yang bukan Tuhan. Saya sempat menggembalakan di wilayah Jawa Tengah. Tahun di mana saya menggembalakan di tahun 90-an itu, ada satu gereja yang waktu itu mereka baru merintis di Jogja, tapi memang ini ekstrim, asli ekstrim bener. Kerjaannya doa keliling, bawa minyak kemana-mana, sampai candi aja diurapin. Ya kan?
Waduh, saya bilang ini ngerusak lingkungan bener ya kan. Ini baby oil lu peperin ke sono sini ya kan. Dan pokoknya mereka tuh heboh banget. Saking hebohnya sampai jemaat yang anak-anak muda ini lupa ngapain dia di Jogja. Mereka ke sana buat kuliah, bukan buat pelayanan. Wah, orang tuanya jadi bermasalah dengan mereka dan si budaya gereja tersebut menyebut diri waktu itu brother sister ya kan, terus yang pokoknya jadi eksklusif. Gereja udah mulai nggak waras kalau eksklusif deh, karena panggilan gereja itu inklusif. Gereja-gereja yang nggak waras itu adalah ketika ngelihat gereja lainnya itu tandingan. Dia udah mulai toksik tuh sebetulnya. Pokoknya kayaknya Yesusnya beda gitu. Oh, ini lain nih, ya kan? Nggak pas nih. Ya, udah. Dan parahnya, kalau mau pacaran itu izin dulu mereka. Sampai segitunya. Jadi dengan kakak rohaninya, mesti cerita dulu, gua ada gini, mau ini. Yang saya tahu dari firman, menggembalakan itu adalah mengajak orang mengikut Tuhan dengan gembala sebagai prototipe bagaimana dia mengikut Tuhan dan dia menjadi teladan untuk orang-orang yang dipimpinnya untuk mengikut Tuhan, bukan ngikut dia. Anda bisa tangkap nih, harusnya begitu. Oh ini enggak, lama-lama yang dipimpin itu penuh dengan rasa tertuduh, penuh dengan rasa bersalah. Karena memang itu dijejelinnya, di mana kompetisi kesalehan itu terjadi. Itu lama-lama capek sih, asli capek. Lu nggak doa kemarin ya, gimana saat teduh, gimana doanya, gimana ini semua ditanyain. Udah baca Alkitab apa belum? Udah mati belum? Ya, semua ditanya. Ya, wah ini rusak sih. Ya. Di Matius 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana yang ini kita nggak baca bareng-barengnya panjang. Ya, saya highlight aja nih yang dibaca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu closingnya begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya pernah jelaskan di sini, orang tidak akan pernah masuk sorga kalau dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Sebelum kau masuk ke dalam sorga, kau harus masuk dulu ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Kalau kau melakukan kehendak Allah, maka kau masuk ke dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Orang yang hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa, mereka lain dipersiapkan untuk masuk ke dalam sorga. Itu rutenya, nggak ada lain. Dan Yesus bilang, kesalehan hidup itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan kesalehan. Masalahnya adalah kesalehan itu harusnya akibat hubungan yang terhubung dengan pribadi Allah. Bukan tentang status quo. Ini kekristenan yang sesungguhnya. Di mana kesalehan hidup itu dilakukan sebagai akibat yang terhubung dengan pribadi Allah. Bukan sekedar punya hubungan dengan Tuhan. Karena monyet pun tahu semua makhluk punya hubungan dengan Tuhan, yaitu Tuhan pencipta, yang lain ciptaan. Betul apa betul? Monyet juga tahu. Kan begitu. Saya kalau dengan Glow Season City, yang paling terngiang adalah statementnya Pastor Roni mengatakan bahwa melayani itu bukan untuk yang sempurna, melainkan untuk menyempurnakan pertobatan. Artinya, yang melayani adalah mereka yang tahu diri, siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Dan tahu diri seseorang siapa dirinya di hadapan Tuhan, karena dia tidak hanya sekedar punya hubungan, melainkan karena dia terhubung.
Kalau Anda cuma mau jadi orang baik karena kau pikir baik itu baik, kau akan capek dan pasti kau akan cepat pensiun jadi orang baik. Karena jadi baik itu dimanfaatkan. Jadi baik itu melelahkan. Tapi siapa yang baik karena dia terhubung dengan pribadi Allah, dia nggak akan pernah kapok jadi orang baik. Karena dia melakukan apa yang baik sebab dia tunduk pada kebenaran. Ada orang yang bilang gini, sebetulnya dia mah aslinya baik. Pernah dengar? Anda bisa cek di Roma 8 nanti ya. Di Roma 8 mengatakan tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun. Setiap orang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akhirnya secara genetik Anda dan saya keturunan orang berdosa. Secara keturunan orang berdosa kita punya DNA yang bukan konspirasi tapi sudah dari sononya. Lu gak usah diajarin bohong, lu bisa bohong dengan sendirinya. Itu namanya keturunan orang berdosa. Alkitab tidak konfirmasi tentang dosa keturunan. Anda mesti pisahkan itu. Dosa keturunan itu bukan kebenaran. Dosa keturunan itu sebetulnya bagian dari pembenaran. Kalau keturunan orang berdosa itu yang diajarkan informasi dari Alkitab. Kita ini keturunan orang berdosa. Jadi tidak ada seorang pun yang terlahir tidak berstatus berdosa. Belum bikin apa-apa, statusnya berdosa. Setiap orang. Kalau dosa turunan beda. Dosa turunan tuh orang-orang yang cari pembenaran. Saya ini sebetulnya gak suka judi. Cuman karena kakek saya pejudi, papa saya pejudi. Jadi saya judi deh. Nah itu dosa turunan. Saya tuh gak suka selingkuh. Cuman saya ini keturunan orang selingkuh. Jadi ya gitu, gak niat tapi jadi selingkuh. Gak tahu juga sih, habis Tuhan pertemukan saya sih sama dia. Bangke nih. Gila kali. Itu konsep dosa turunan. Ya, beda sama keturunan orang berdosa. Karena itu, kekristenan itu enggak anti aturan. Ini yang Yesus mau bilang. Karena kan dianggap oleh orang Farisi, Yesus enggak punya aturan. Ini kan tadi di ayat yang kita baca di Matius 5, itu kan dia konfrontir Farisi. Yesus lagi mau bilang bahwa kekristenan itu enggak anti aturan. Karena Roh Kudus bekerja dalam ketertiban. Makanya kekristenan enggak anti aturan. Kita bangun sistem itu. Kekristenan itu tidak memisahkan anugerah Allah dengan ketaatan. Justru karena Anda terima anugerah, Anda hidup tertib. Kekristenan itu mengerjakan panggilan yang mengerjakan perbuatan yang memuliakan Bapa di sorga. Harusnya begitu cara kerjanya. Kekristenan adalah dibenarkan supaya hidup benar. Bukan kamu hidup benar supaya dibenarkan. Benar? Gue kasih mikir lo jam 3 sore. Ya. Nanti cari booster deh habis ini. Ya. Karena itu di Matius 6 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan begini, nah kali ini saya mau ajak nih. Baca lagi, pendek aja ayatnya. 1, 2, 3, ingatlah. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Beda dengan agamawi, kekristenan itu mengejar pujian dari Allah. Mari Anda bergerak sampai di level itu. Kita kumpul sama-sama nyanyi, kita muji Tuhan. Amin. Tapi mari Anda berupaya sampai di level di mana Tuhan puji kamu. Karena harusnya kita sampai di sana. Pada dasarnya tujuan Tuhan itu manusia. Seharusnya tujuan manusia adalah Tuhan. Saya nggak bolak-balik loh ini, ya kan? Angle-nya Tuhan, people is oriented. Angle-nya kamu, God is orientasi kamu. Harusnya begitu.
Karena kekristenan itu bergerak oleh karena terima kasih Allah, bukan bergerak supaya menerima kasih Allah. Ini dua hal yang berbeda. Kekristenan itu bergerak dari percaya Tuhan sampai kamu berada di titik dipercaya Tuhan. Bisa ucapkan bersama-sama dengan saya, dipercaya Tuhan. Nah, sekarang lu lihat sebelah lu, bilang, lu bisa dipercaya gak? Gak yakin ya. Yang berikutnya 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Kita baca lagi bersama. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Agamawi itu sensasi. Kekristenan itu esensial. Ya. Amin. Lu foto-fotoin deh, taruh tuh di story ya. Serius, kita kampanye loh. Kampanye Kristen yang beneran gitu loh. Karena sesungguhnya kekristenan itu isinya terasa, bukan rasanya terisi. Hah? Asik ya? Isinya terasa, bukan rasanya terisi. Kalau rasanya terisi, lu cuman main di permukaan. Makanya bisa pindah-pindah gereja cuman gara-gara sound system. Kayaknya keren di sana deh. Emang kenapa? Gila loh kalau Tuhan hadir gue merinding men. Lu jangan bawa-bawa bulu, kesinggung gue. Udah habis. Lu pikir hadirat Tuhan cuma sebatas bulu kuduk? Nggak main cuy. Gila gue diberkati loh sama pujiannya kalau di sana. Jahelah. Lu tahu nggak kita nyanyi buat siapa? Buat Tuhan, bukan buat lu. Kamu tahu nggak siapa pencuri penyembahan pertama, namanya siapa? Iblis. Maka kalau ada yang pulang dalam pertemuan ibadah bilang aku menikmati pujiannya, kok sama dengan ngomong sendiri. Kekristenan itu nggak berhenti pada lawatan Allah, melainkan berlanjut untuk melakukan kehendak Allah. Hati-hati lu sama casing. Ngeri sekarang. Looking good, bicara bagus, teratur. Ini Tuhan nih pasti nih. Enggak. Jangan ketipu lu. Generasi ke generasi selalu ketipu dengan casing. Karena selalu sibuk dengan rasanya terisi. Padahal panggilan Tuhan buat Anda isinya terasa. Makanya ada yang dibilang, lu mesti jadi terang yang kelihatan, jadi garam yang terasa. Bener gak? Waktu dibilang terangnya kelihatan, itu bicara soal Kristusnya itu jadi muncul keluar. Isinya bisa dirasain gitu loh. Bukan rasanya terisi. Itu sama kayak perempuan yang setiap kali mau pergi ke event-event acara, buka lemari bilang, aduh kok gak ada baju. Hah, perempuan gila. Ya. Padahal bajunya lemari udah gak bisa ditutup. Ya kan? Ih bingung baju mau apa-apa, padahal baju banyak. Ya. Itu namanya rasanya terisi. Yang terakhir dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jangan salah makna, nanti salah aplikasi. WL sok tahu, comot ayat. Gue gak bilang comot deh, klepto. Ya. Ayatnya di klepto, terus dibacotin di depan. Udah naik nih, di repeat nih, dia punya ref lagu slow. Kita kan begonya orang Kristen zaman now bilang gini, mengkategorikan beat dengan mana pujian dan mana penyembahan. Ini anak musik nih.
Lagunya pujian. Oh pujian, pujian tuh berartinya beatnya cepet. Enggak gitu cuy. Semua juga pujian. Mau lagunya lambat juga pujian. Nah cuman ini yang kadang salah kaprah ini. Penyembahan, lagu penyembahannya 3 ya. Lagu pujiannya 4. Oh berarti kalau pujian cepet temponya. Kalau penyembahan lambat sampai semuanya ketinggalan. Baru kemudian si worship leader kleptomania ini ambil comot ayat tadi. Ayo teman-teman, karena udah di-repeat nih refnya ulang-ulang ya kan. Yang naik itu bukan batinnya tapi emosinya udah mulai naik, baru diajak semuanya. Mari kita berbahasa roh bersama-sama karena Tuhan menyuruh kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini cacat loh ini. Ini asli cacat. Ini ayat. Ini ayat ini nih. Yesus sengaja ngelintas daerah yang selama 300 tahun orang Yahudi gak mau melintas daerah itu. Karena ada pertikaian antara Yahudi dengan Samaria. Samaria itu Yahudi. Tapi Yahudi yang menikah campur dengan bangsa lain. Itu Samaria. Samaria dan Yahudi sama-sama merasa mereka yang kecapnya nomor 1. Orang Samaria bilang, kami yang masih murni. Karena kami tidak berubah tempat di mana kami harus beribadah. Di tempat yang Tuhan tunjuk. Gunung Muria. Kalian ibadahnya pindah-pindah. Tabernakel. Kemah suci. Bait Allah. Sinagog. Geser sampai ke Yerusalem. Kalian yang gak konsisten. Yahudi bilang, elu yang gak murni. Bukan Yahudi lagi. Bukan bangsa pilihan. Kami yang masih murni. Itu ribut. Lu bisa bayangin gak orang berantem sampai 300 tahun? Capek lu tuh. Sampai-sampai gak mau lewat di daerahnya. Makanya kalau mau ngelintas, itu muter jauh. Cuman bisa gini, cuman begitu dulu ya kan. Kayak pik kalau lagi padat hari Minggu. Jalannya ditutup, suruh jauh dulu, muter gitu. Yesus sengaja cross. Lalu kemudian Yesus ketemu satu perempuan. Yang kerennya Yesus gak ketemu sama pemuka agama di Samaria. Yesus ketemunya sama si perempuan ini. Yang Yesus tahu perempuan ini punya kemampuan broadcast. Bagus nih kemampuan broadcastnya. Karena kalau cuma ketemu pemuka nanti cuma ya perdebatan doang. Nanti di framing gitu pertemuannya. Kalau ini kan langsung. Di sana Yesus bilang gini. Udah datang. Waktu di mana nyembah itu bukan di gunung tempat lu lagi, bukan di Yerusalem juga, tapi dalam roh dan kebenaran. Anda lihat deh kalimatnya. Sebab Bapa menghendaki apa? Coba Anda perhatikan. Sebab Bapa menghendaki, yang Bapa kehendaki penyembahan atau penyembahnya? Bukan penyembahannya ya. Yang Bapa kehendaki penyembahnya. Produk penyembahannya apa? Roh dan kebenaran. Polanya apa? Roh dan kebenaran. Kalau produk yang Bapa mau adalah roh dan kebenaran, berarti karena fokusnya Bapa kepada penyembah bukan kepada penyembahan, maka si penyembah harus membangun manusia batiniahnya. Dan si penyembah harus bangun hidup di dalam kebenaran. Benar apa benar? Itu kekristenan. Itu fokus kita. Tapi ini bukan fokus agamawi. Fokus agamawi itu beda. Fokus kekristenan itu penyembah. Bukan penyembahan. Bukan. Amin. Kekristenan itu fokus apa yang difokuskan Tuhan. Dan fokus Tuhan bukan penyembahan. Fokus Tuhan adalah penyembahnya. Saudara, apa yang tampil di depan kita bisa latih. Anda mau yang mana? Haleluya bergetar, itu bisa latih. Haleluya. Dingin. Ya, bisa dilatih. Mau yang mana lo?
Produk penyembahan adalah roh dan kebenaran. Fokus para penyembah Allah harusnya adalah membangun manusia batiniah oleh Roh Kudus. Harusnya bangun hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dia fokus detail kepada Anda, bukan pada penyembahanmu, tapi pada hidup si penyembah. Itu yang membedakan Anda Kristen pengikut Kristus atau Anda religion follower. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu membungkus pesan ini dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu, bukan oleh hikmat kepandaian manusia, melainkan oleh tuntunan Roh Kudus. Baiklah setiap kami, antar generasi, menjaga kedapatan diri kami tetap murni di dalam mengikut Tuhan. Karena sesungguhnya dalam sistem yang dibangun oleh orang percaya, harusnya sistem itu menjadi support buat kami. Agama bukan menjadi sandungan. Agama harusnya menjadi sebuah sistem yang menolong kami untuk bisa menjadi serupa seperti Kristus pada akhirnya. Karena itu baiklah setiap kebenaran yang kami terima pada kesempatan ini. Kami tidak ada denial apapun di hadapan-Mu. Karena firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang kami rindukan, hidup kami juga sampai pada apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan komunitas kami ibadah jam 3 ini. Biarlah di usia kami yang produktif ini, kami bukan sekedar memproduksi penyembahan kepadamu, tapi mempersembahkan hidup kami sebagai penyembah yang Tuhan mau demikian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.